Seven Station masih bareng sama Elsa Sujuprosa di Starting Eleven. Kayak janji tadi yang udah sempat Elsa bilang ke kamu, seperti people, kalau sekarang ini kita bakal ngomong sesuatu yang penting ya. Kata siapa ini nggak penting, ini tuh penting banget di kehidupan kita. Karena segala sesuatunya butuh uang. Kata siapa bahagia nggak butuh uang. Uang itu adalah segalanya, betul. Apalagi sejak dini di Gen Z kita harus bisa mengatur itu semua. Untuk itu saya mau ngobrol dengan ahlinya di Ngopi Pintar bersama dengan Bapak Agus Heli. Selamat pagi. Selamat pagi, Azia. Ini memang Bapak Agus auranya sangat-sangat positif banget ya pagi-pagi ya. Kayak belum ngobrol aja udah kasih saya pencerahan. Oke, Azia nabung abis ini nabung. Ngeliat rupiah gitu. Ngeliat rupiah, betul. Pak Agus Heli pagi ini sangat excited ya kita dengan bahasan hari ini yang ternyata nggak jauh-jauh dengan mindset, fokus, soal realistis untuk Gen Z dan juga para kaum milenial untuk bisa menginvestasikan dananya masing-masing ya Pak Agus ya. Yes. Wow. Ini tema yang mungkin ditunggu banyak sporty people kali ya. Betul, karena kan kita Karena antara kebingungan, iya atau enggak, kekhawatiran, kayaknya jadi satu dah itu. Iya, apalagi sekarang kan kita udah banyak yang melek investasi nih anak-anak sekarang itu setuju. banyak yang mereka mikir ini enaknya saya kemana ya invest sekarang ya. Setuju. Dan kalau ngobrol sama anak-anak muda zaman sekarang pun mereka udah kayak aku punya ini loh, punya ini. Kaget, beda sama zaman dulu yang umur-umuran belasan tahun atau 20 tahun mereka masih main aja ngabisin duit orang tua. Betul ya Pak Agus ya. Untuk kita mau cari tahu lebih dalam lagi tentang mindset generasi muda, terus perbedaan tujuan finansial dan lain-lain. Jadi banyak yang bilang nih Pak Agus ya, Gen Z, milenial susah nabung, sukanya ngopi biasanya. Ya. Duit bulanan habisnya ke coffee shop. Habisnya dipakai nonton dan lain-lain gitu. Ya. Sebenarnya susah atau memang cara pola pikirnya kita aja selama ini yang emang udah beda dan salah gitu. Oke. Sebenarnya bukan semata-mata susah. Oke, baik. Kalau kita being realistik memang situasi sekarang dibandingkan zaman-zaman kita dulu Yes. itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir anak-anak sekarang menurut saya juga berbeda. Baik, betul. Gitu. Betul. Yang harus kita sadarin, saya setuju bahwa perekonomian belakangan ini terlebih setelah COVID itu relatif lebih tough. Itu harus kita akuin. Betul. Itu menyebabkan biaya hidup itu juga relatif tinggi. Tidak, kenaikan gaji itu belum tentu bisa mengimbangin kenaikan gaya hidup. Betul Itu sekali. realitasnya ya. Iya. Kita nggak bisa bohongin bahwa ini. Jadi semata-mata sebenarnya bukan karena ini kesalahan kita. Memang kondisi ekonomi memang berubah. Iya, seperti pepatah indis ekonomi gitu ya Pak Agus ya. Betul. Iya. Nah, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, beda yang kedua adalah situasi pola pikir anak sekarang sama anak dulu itu berbeda. Sekarang setuju. ada yang namanya social media, Yes. ada apa-apa itu digital, Yes. kemudian menyebabkan segala informasi itu cepat sekali nyampe. Iya, betul. Nah, itu yang menyebabkan pola hidup, cara berpikir juga berbeda, Gen Z juga berbeda. Betul. Contoh nih, Gen Z itu sekarang saya melihatnya mereka itu lebih pengen kualitas hidup itu benar-benar diperhatikan. Iya, kenyamanan juga, Kenyamanan. betul. Kalau zaman dulu generasi lama itu relatif ya sudahlah terima apa saja gitu. Kalau Gen Z sekarang itu Nggak bisa. Saya Nggak melihatnya seperti itu. Betul. Saya nggak tahu apakah milenial. Ya by the way saya nggak Gen Z, saya nggak milenial juga, sudah agak Di kesana. atas, baik. Dan saya masih Gen Z ya. Masih milenial. Oh, milenial. Jadi masih relate lah. Masih relate. Iya, situasinya berbeda. Jadi memang gaya hidup berbeda, Betul. kemudian digitalization berbeda. Yes, Nah, itu yang itu menyebabkan kita harus realistis bahwa biaya hidup itu berbeda. Betul. Jadi Iya. kalau tadi memang apakah mereka susah nabung, di satu sisi memang biaya hidup lebih tinggi, income lebih ini, Iya. lifestyle juga berubah, Betul sekali. menyebabkan lifestyle-nya itu FOMO segala macam berubah. Iya, ada. Tapi bukan berarti mereka Nggak susah bisa, nabung, ya. nggak bisa. Iya. Sebenarnya lebih bagaimana kita mengelola hidup. Karena kalau kita Nah, bicara tentang mengelola keuangan, itu sebenarnya mengelola gaya hidup kita, mengelola perilaku kita. Iya, betul juga ya. Ada yang harus dirubah ya. Yes, benar-benar. Karena
era sekarang itu banyaknya validasi, ya itu yang membuat Betul. Gen Z, Tapi jadi- kita harus sadarin biaya hidup memang relatif. Betul. Relatif ini sih, relatif mahal. iya Gitu, betul sekali di era Hmm. sekarang ini. Ya. Nah, itu dia. Makanya secara simpel kita ini harus terus memikirkan gimana nih caranya agar punya investasi, bisa nabung gitu ya. Dan bedanya sebetulnya nabung, investasi, dan tujuan finansialnya itu yang memang harus difokusin sekarang sama Gen Z dan milenial itu gimana Pak Agus? Kasih pencerahan. Ini sering Kasih banget. pencerahan. Ini sering banget yang mereka kadang belum tahu membedakan Iya, menabung dan investasi. Oke, betul. pertanyaan saya begini. Kita ngobrol nih, Elsa. Iya. Elsa punya investasi, Mhm. tapi tidak punya tabungan. Oke. Kira-kira feeling yang dirasakan apa? Saya bahagia, tapi one day karena investasi akan saya terima di kemudian hari gitu. Iya. Nah, sementara kalau kita punya tabungan, Yes. tapi belum punya investasi, apa yang dirasakan? Punya tabungan belum punya investasi tidak akan berkembang. Jadi, itu dua hal yang berbeda. Yes. Dua-duanya penting. Betul. Tetapi menabung itu lebih untuk memberikan rasa nyaman, tenang. Iya sih, betul sekali. Ya, Iya. investasi tujuannya adalah untuk bertumbuh. Iya, mengembangkan. Ini dua hal yang berbeda. Iya, Nah, kalau dua ini masih belum bingung, belum ngerti bedanya, biasanya mereka akan tertukar. yang mana dulu? Yang mana dulu? Ya, jadi menabung Mhm. itu fungsinya untuk ketenangan. Betul. Kenapa? Misalkan tiba-tiba ada apa-apa, Dana menabung. darurat ya? Nah, menabung itu gampang diakses. Betul sekali. Anytime kita perlu dananya itu Mhm. jauh lebih fleksibel. Yes. Nah, kalau misalkan kita udah tenang, menabung sudah punya, next step-nya baru kita investasi. Baik, Investasi karena itu memberikan pertumbuhan lebih cepat. baik, Jadi yes. menabung tanpa investasi nggak akan berkembang. Betul. Tapi investasi saja, kalau tidak punya ketenangan pikiran, Mhm. dia memang benar uangnya mungkin berkembang, tapi mungkin nggak tenang hidup juga. Betul sekali. Tapi ada rumusnya nggak sih Pak Agus? Karena saya pernah baca juga, itu berapa digit tabungan kita atau berapa kali misalnya gaji kita bulanan untuk bisa dibilang ini aman nih, sudah saatnya saya investasi gitu. Itu ada rumusnya apa tidak? Sebenarnya kalau kita bicara yang paling basic, Mhm. kita bicara cash flow. Setelah Yes. cash flow kan kita menabung. Pertanyaannya begini, saya menabung tujuan utama buat apa dulu? Berarti kan Baik. satu membentuk dana darurat yang paling penting. Yes, itu dia. Dana darurat. Nah, kalau Hmm. idealnya kalau kita bicara di ilmu keuangan 3 kali sampai 6 kali 6. pengeluaran bulanan. Oh, baik. Itu yang dikalkulasi. Ya, jadi Ya. tergantung setiap Hmm. orang berbeda. Baik. Kalau dia posisinya pegawai negeri Mhm. atau ASN atau BUMN, secara pekerjaan relatif stabil. Baik. Tapi kalau jenis pekerjaan kita misalkan online lah, kemudian content creator lah, atau misalkan swasta, atau bekerja di startup Ya. yang tumbuh kembangnya kadang masih ups and down, Ya, nah itu berarti resikonya lebih tinggi. baik. Jadi sarannya adalah agak panjang. Oh. Jadi kalau yang pekerjaannya dia berada, tergantung ya, sporty people posisinya di mana. Kalau Iya, iya. sporty people berada di posisi yang sangatnya, maksudnya pekerjaannya relatif stabil, 3 kali pengeluaran bulan udah cukup. Baik, baik. Tapi kalau Anda melihat bahwa pekerjaan saya ini penuh resiko, tiba-tiba bos saya begini, tiba-tiba nanti di PHK, saya sarankan 6 bulan. 6 bulan bukan dari income tapi dari pengeluaran bulanan. Dari pengeluaran bulanan. Nah, Betul. pertanyaannya gini, Pak, kenapa 3 bulan? Yes. Kenapa harus 6 bulan? Iya. Gini Elsa, hari ini kita bekerja nyaman banget gitu ya. Betul. Tiba-tiba suatu saat something yang tidak kita inginkan happen, entah karena bisnisnya yang nggak jalan, Betul. company-nya akhirnya bangkrut, Mhm. kita dikeluarkan, Iya. atau dianggap performance kita di kantor nggak bagus, Betul. karena ada yang lebih bagus, kita kehilangan pekerjaan, betul? Iya, iya. Pertanyaan saya, apakah minggu depan udah pasti dapat pekerjaan baru? Belum tentu dong. Sebulan? Sebulan Belum tentu, belum kan? tentu juga, masih. Ada beberapa yang 2 bulan, 3 bulan. Betul Nah, sekali. pertanyaannya, selama sebulan, 2 bulan itu kan kita harus tetap hidup. Iya, Kalau kita nggak punya dana darurat, Hmm. biasanya finance stress-nya udah muncul. betul sekali. Apalagi kalau kita dalam perjalanannya udah punya cicilan, mobil, handphone, ya, rumah kan? dan lain-lain. Dan Iya. lain-lain. Itu yang biasanya membuat stres. Makanya Ah. disarankan begitu. Baik. Nah, tadi kan Elsa nanya, kemudian apa? Mana yang investasi sebelum investasi? Kebanyakan, ini materi ini penting banget nih hari Betul, betul, betul. ini. Daging sekali ya, Pak Agus, yang ya. biasanya mereka lupa, Mhm. dana daruratnya nggak ada, udah pengen loncat ke investasi. Iya, iya. Ini pemahaman yang paling basic yang harus dipahami. Ya, baik, baik. Begitu sudah dana darurat ada, sebenarnya apa sih sebelum investasi?
perlindungan, Oh ya. proteksi. Iya. Kehidupan kita nggak selamanya bagus. Betul. Resiko COVID muncul, Mm-mm, iya, nggak pernah iya. menyangka. Sakit bisa jadi, Betul sekali. tiba-tiba kecelakaan bisa jadi. Iya. Selain dana darurat, Mhm. kesehatan dan jiwa. Kalau misalkan saya nggak tahu nih, sporty people sudah ada yang punya anak segala macam. Kalau punya anak harus pikirkan keluarga. Betul. Ya itu terpenting ya. Itu poin-poinnya. Makanya proteksi harus jalan, baru loncat ke investasi. Jangan dibolak-bolak. Nanti yang ada, waduh cuma punya segitunya kok nggak naik-naik nih investasi saya gitu ya. Jadi nggak was-was tidur juga nggak tenang. Betul. Oke, tapi menurut Bapak Agus sendiri anak muda sekarang itu banyaknya ngejar aman ya, kayaknya ya, kayak pingin cepat untung. Makanya itu tadi melewati nabung, melewati yang namanya kesehatan dan lain-lain, insurance dan lain-lain, untuk bisa dapetin dana yang lebih cepat gitu, berkembang. Kalau saya sih ngelihatnya mereka, kalau saya amatin di sosial media ya, anak-anak zaman sekarang tuh pengen fleksibilitas. Oke. Saya nggak tahu, Iya. relate atau enggak gitu. Contoh nih, fleksibilitas tiba-tiba Iya. ada rencana pindah kota. Baik. Masih ingat nggak kemarin ada gerakan apa itu Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Betul. Ada anak-anak yang nggak mau terikat dalam satu pekerjaan. Iya. Mereka pengennya fleksibel, bahkan work from home, atau bahkan saya nggak mau terikat satu kantor, saya Betul. maunya kerja dari rumah atau Iya. fleksibel. Saya melihatnya di situ. Betul sekali. Kemudian mereka nggak mau terikat sekali. Saya melihatnya situ. Jadi kalau saya melihat anak-anak muda sekarang itu yang dikejar adalah fleksibilitas. Betul. Tiba-tiba pekerjaan berubah. Yes. Atau pindah kota. Saya melihat juga ada tren anak-anak dari luar kota pindah ke Bali, benar nggak sih? Iya. Karena katanya slow living. segala macam. Saya ngelihatnya ada Beda. tren-tren seperti itu. Iya. Atau Betul ada sekali. juga yang pengen bahkan hidup di luar negeri. Yang lainnya gitu. Jadi yang dikejar itu tadi. Bisa jadi perubahan pekerjaan pengen berubah, tempat tinggal pengen berubah, atau tujuan ke depan tiba-tiba berubah. Iya. Contoh, sudah pengen nyaman sama si A, tiba-tiba pindah gantinya ke yang lain. Jadi itu perubahan juga berubah, dan mereka sebenarnya juga nggak pengen terikat dalam satu rumah tertentu gitu. Iya, Makanya ada wacana bahwa belum tentu mereka pengen beli rumah, saya lihat. Iya, betul. Karena mencari fleksibilitas. Jadi kalau saya lihat, satu fleksibilitas, kemudian setelah itu mereka pengen rasa aman sih. Iya, pengen rasa aman dan nyaman, itu udah jelas. Nyaman, setelah itu Iya. baru bertumbuh. Harusnya sih idealnya seperti itu. Oke, baik. Tapi di usia 20-30 tahun, idealnya uang itu diposisikan sebagai apa dulu nih Pak? Kayak keamanan atau gaya hidup dulu gitu ya di umur-umur sekian? Atau memang harus dari awal mindsetnya uang itu untuk masa depan? Keamanan, gaya hidup, masa depan. Hmm. Oke. Yang paling penting, at the end of the day, kita punya uang yang kita cari apa sih? Kebahagiaan dong. Kebahagiaan, betul. ketenangan. Artinya Yes. apa? Keamanan. Iya. Ya, Iya. keamanan itu penting. Betul. Kita merasa secure. Iya. Pekerjaan Tenang. harus secure, punya Uh-huh. income harus secure. Yang kedua, baru kita berpikir masa depan. Iya. Karena kenapa masa depan dipikirkan? Jangan sampai nanti menyesal. Oke, betul. Nah, baru urutannya yang ketiga adalah gaya hidup. Tapi gaya hidup pun yang juga kita penuh kesadaran dan ada batasnya. Karena jangan dibalik-balik. Sekarang saya pengen ngejar gaya hidup dulu, tapi saya tanya, kamu hidupnya aman nggak? Enggak, happy-nya kalau ngejar gaya hidup, Iya. happy, bener happy. Iya. Tapi paling happy-nya nggak jangka panjang, bener nggak sih? Betul. Di awal bulan ngejar gaya hidup, begitu gajian, gitu di tengah kayak udah mikir. Aduh, bisa Aduh, nafas nggak nih sampai akhir kira-kira sampai bulan? akhir. Iya kan? Iya. Artinya sebenarnya Iya. yang paling prioritas apa? Satu, keamanan dulu. Keamanan, setuju. Iya Keamanan dong, yang paling penting. keamanan. Kalau kita udah aman, kita udah tahu bahwa keamanan kalau tanpa masa depan juga jalan di tempat. Iya, Iya kan? Keamanan tanpa gaya hidup juga kayaknya hidupnya boring banget ya sih. betul sekali. Iya kan? Iya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Keamanan, Keamanan, kenyamanan, dan juga masa depan. masa depan. Yes. Oke. Kenyamanan ya. Iya. Kenyamanan kalau nyaman tapi kalau nggak aman juga percuma. Iya. Punya gaya hidup tinggi tapi kalau nggak aman juga buat apa sih? Iya sih, betul. Jadi kombinasinya semuanya harus kita pelan-pelan dapat. Tapi prioritasnya balance. keamanan dulu. Aman pasti. dulu, iya betul, Ya dong. setuju. Setelah keamanan baru kita
bukan kenyamanan tadi kamu bilang. Keamanan, gaya hidup, iya. Masa depan dulu Dan dong. masa depan. Jadi kenapa masa depan harus dipikirkan? Kita aman, tapi di satu sisi pelan-pelan memikirkan masa depan, jangan sampai nanti nyesel. Iya. Baru gaya hidup. Baru gaya hidup. Yang terakhir justru gaya hidup ya. Gaya hidup yang terakhir. Jangan ketukar. Jangan ketukar. Jangan pernah dengerin YOLO, Your Only Life Once, jangan. Misalnya nanti ya bagus ya. Ini makin menarik Sporty People. Jadi kita akan makin dalam lagi ngebahas yang satu gini. Jangan kemana-mana. Kalau kamu makin penasaran obrolan kita kayak apa, tetap di Starting Eleven bersama dengan Bapak Agus Hali. 106.9 Bali United FM, your sportainment station. Satu-satu kalau kata kita, tapi betul ya. Bukan begitu, Bapak Agus Hali, Satu-satu dulu, betul, diatur satu-satu. Diatur satu-satu, mindsetnya semuanya biar nggak salah langkah. Duh, disentil juga nih Alsianya sama Pak Agus pagi-pagi ya. Bener-bener kasih pencerahan, jadi semoga Sporty People yang dengerin dari tadi pun tahu gitu, mengubah polanya dari sekarang itu lebih baik daripada telat, ya. Nggak ada yang telat ya Pak ya? Nggak ada yang telat. Kita tadi ngomongin soal mindset dulu untuk anak-anak muda dan juga milenial, dari Gen Z ke milenial. Kita sekarang mau ngomongin soal emas, properti, wah dan lain-lain nih. Ini seru nih. Kenapa? Karena sekarang ini emas 3 juta rupiah, betul ya? 1 gramnya ya. Karena temen tuh kayak banyak gitu yang sekarang lagi war ini bukan war tiket festival nonton K-pop dan lain-lain loh Pak, tapi untuk berburu yang namanya emas, ya. Bukan Mas Joko juga ya, seperti People ya. Emas Batangan. Jadi kalau kita ngomongin emas Pak Agus, banyak yang bilang aman, cocok buat pemula. Tapi menurut Bapak sendiri, benar nggak sih emas itu investasi yang ramah banget buat anak-anak muda zaman sekarang? Oke. Oke, gini, emas itu memang ramah untuk para pemula. Yes. Tetapi tidak bisa dijadikan acuan untuk berharap cepat. Oh. Memang saya menyadari belakangan ini pembicaraan emas dalam beberapa bulan ini relatif viral. Iya, betul Semua orang sekali. membicarakan. Mas. Gitu. Momentumnya memang kebetulan setahun terakhir memang seperti itu. Iya. Tetapi Sporty People coba melihat segala sesuatu bukan hanya dari jangka pendeknya. Baik. Coba lihat jangka, misalkan kita ngelihatnya performa mereka selama 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir. Emas memang benar, dia ada perkembangan, tetapi perkembangannya itu melindungi nilai. Baik. Melindungi nilai itu kekuatan uang kita. Oke. Tapi jangan juga terlalu diglorify. Diglorify itu terlalu berlebihan. Baik. Tapi saya nggak bilang bahwa itu nggak bagus ya. Emas itu keunggulannya adalah relatif gampang dipahami oleh Gen Z. Iya. Gen Z, milenial, sama ya ibu-ibu lah. Kita beli hari ini misalkan hampir 3 juta, nanti begitu 3,5 dijual, kan simpelnya seperti itu. Iya. Nanti kalau misalkan turun menjadi 2,5 ya udah Keep dulu. keep dulu kan gitu aja. Jadi relatif gampang dipahami dibandingkan kalau kita bicara instrumen reksadana, obligasi, saham, ada hitung-hitungan dan lain-lain. Betul? Iya. Nah, emas itu melindungi nilai, iya, tetapi kita tidak bisa mengharapkan itu untuk pertumbuhan yang sangat cepat. Kecuali dalam 1 tahun terakhir memang benar. Betul. Nah, emas itu bagus untuk membangun disiplin. Baik. Kedua, kesadaran diri. Ya. Yang ketiga adalah ketenangan. Itu Iya. yang dirasakan. Betul. Gitu, itu yang dipentingkan. Karena yang paling utama yang kita perlukan adalah kesadaran diri. Jadi ketika kita memutuskan invest itu bukan hanya karena viral, Iya. tetapi based on data. Oke. Karena teman-teman juga udah belajar Gen Z, milenial, bagaimana sesuatu yang viral itu, yang kemarin si ini ngomong itu, ujung-ujungnya seperti apa? Oh ya. Betul nggak sih? Betul. Cuma mereka nggak mau ngakuin aja gitu. Nah, bahkan di investment itu kalau misalkan sesuatu itu sesuatu yang udah dikejar, investment yang malah dikejar banyak orang, mungkin Anda harus lebih alert, lebih hati-hati. Iya. Gitu. Dicek lagi jadi ya. Oke, pertanyaannya gini Alsia. Iya. Kalau harga sesuatu itu relatif tinggi dibandingkan harga lagi turun, sebenarnya kita idealnya beli pada saat apa? Pada saat sedang turun dong. Nah, sekarang kondisinya ini lagi naiknya, betul. Lagi naik-naiknya atau memang dalam beberapa hari terakhir ini memang sedang turun ya. Naiknya katanya. Maksud saya kalau kita bicara dibandingkan 6 bulan lalu, 1 tahun yang lalu, Iya, kondisinya gimana?
kondisinya Lagi masih tinggi-tinggi banget, iya kan? lagi tinggi-tinggi banget Nah, dan lagi saya justru diminati. Ya, saya justru Iya. kenapa ketika tinggi-tingginya banget justru malah diminati Iya. pertanyaannya. Karena mungkin merasa orang-orang ini akan terus berlanjut naik ke atas. Akan menaik. Nah, jadi tolong ekspektasinya Iya. mungkin di manage. Nah, ekspektasi bukan cuma ke pasangan doang ya, seperti people, ke emas pun kamu perlu ekspektasi. Iya sih, Gitu. Jadi Iya. penyadaran itu Oke. harus siap ya. Kalau tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi atau tapi mungkin saya naik bisa lagi. paham sih ya kenapa orang memburu, karena itu tadi ramah Iya, untuk belajar Iya. itu bagus. bentuknya ada. Bentuknya gitu ya. ada yang digital, ada yang dalam bentuk emas. Hmm. Karena kalau kita bicara instrumen itu ada yang tangible yang Oke. bisa dipegang, ada yang dalam bentuk instrumen hanya dalam bentuk kertas. Oke. Nah, emas itu menarik karena ibu-ibu tuh suka tuh kalau kelihatan di depannya gitu kan, ada barangnya itu daripada hanya secara kertas. Iya Itu dong. yang membuat mereka kenapa diminati. Iya betul, setuju. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin properti ya, yang sekarang ini kayak dianggap jadi investasi impian Hmm. ya, semua orang pingin lah punya properti. Hmm. Tapi memang modalnya nggak main-main, pasti gede banget. Hmm. Kalau kondisi yang kita lihat sekarang nih bagus, masih realistis nggak sih buat Gen Z kita nabung-nabung dan investasi kalau buat properti? Gini, properti itu salah satu instrumen instrumen investasi yang sangat bagus. Baik. Sangat bagus, potensinya sangat bagus. Tetapi Elsa, in this economy, kita being realistik aja ya. Iya. Secara realita memang itu untuk anak-anak Gen Z, anak-anak sekarang memang menurut saya nggak realistis. Harganya relatif mahal untuk anak-anak Betul. zaman sekarang gitu ya, dan susah digapai. Betul. Bukan berarti kita nggak boleh ke sana, tetapi untuk saat ini jangan terlalu memaksakan untuk mengarah ke sana. Baik. Karena apa? Properti itu satu, dia nggak liquid, Elsa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, modalnya butuh sangat besar. Iya. Yang ketiga, ada biaya-biaya lain yang mungkin tersembunyi dan Gen Z milenial ini kadang mungkin nggak sadar. Contoh, ada yang namanya biaya notaris. Kemudian ada namanya AJB atau jual beli. Iya. Kemudian ada administrasi. Oke. Kalau misalkan ngambilnya di bank itu ada biaya administrasi dan lain-lain. Betul. Saya aja yang ngambil rumah itu berapa tahun yang lalu gitu ya, ketika saya masih sekitar umur 30-an. Baik. Saya juga menyadari, enggak, iya 30, saya hampir 40, saya telah beli properti itu. Itu aja juga terkaget-kaget, oh ternyata ada biaya-biaya yang saya nggak tahu. Iya. Belum lagi kalau kita ngambilnya lewat KPR itu ada biaya bunga Wow. yang harus kita sadari gitu. Oke. Sekali lagi, properti itu adalah salah satu pilihan investasi yang bagus, tetapi cocok buat orang yang sudah secara financial sudah stabil. Iya. Setuju. Kalau masih berjuang lewat cash flow, kemudian income-nya masih naik turun, yang relatif lebih beresiko, mungkin dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Kalau dimodalin orang tua, Nah, itu dia. Kalau dimodalin orang tua, artinya dia secara beda, Elsa. Karena yang ibaratnya masih disupport orang tua sama yang berjuang dari nol, mesti ngekos, mesti kontrak rumah, itu berbeda. Iya, betul. Nah, mereka untuk membiayain hidup ngekos berbeda aja, mereka harus berjuang. Nah, kalau yang dibiayain orang tua biasanya entah karena udah ada, menurut saya ambil kesempatannya, yes. Itu kesempatan bagus. Tetapi yang perlu dipikirkan berikutnya adalah tanya sama orang tua, papa, mama, ayah, ibu, ini saya dimodali untuk apanya? Kalau dibelikan cash ya ambil aja, why not? Iya. Betul ya, jangan sampai disia-siakan ya. Iya dong. Nggak usah dulu. Ada juga yang dibiayain untuk DP-nya. Misalkan DP kan juga mahal ya. Iya, Kalau saya melihat rata-rata di Denpasar mungkin 1M aja cuma rumah kecil kan. Iya, Satu Denpasar miliar. ya. Iya kan? Kecuali agak pinggiran, Agak pinggiran gitu. Tabanan dan lain-lain ya. Iya kan? Kalau Tabanan aja misalkan 800 kalau DP-nya 20% berarti kan 8 kali 2 160 juta ya. Wow, oke. Tergantung, buat beberapa orang masih relatif bisa di-achieve, beberapa orang relatif agak berat. Nah, tergantung kalau misalkan dia merasa bahwa DP-nya sudah dibayarin orang tua, tanya lagi, Pak, Ma, untuk cicilannya bagaimana? Kalau Sampai cicilannya, tuntas tanya. kalau Mama dan Papa ya saya sering-sering aja. Tapi kalau ya udah, saya pengen melatih kamu untuk terbiasa menyisihkan. Itu latihan yang bagus dengan catatan income-nya relatif stabil, sudah nyaman.
Betul. Nah, cuman ada batasannya juga, cicilannya jangan sampai melewatin 30% dari income dia. Oke, 30% total Iya, dari income. kecuali dia masih tinggal sama orang tuanya lagi nih. Hmm. Tinggal sama orang tua, makan sama orang tua, Iya. mungkin motor masih disupport orang tua, Iya. 50% pun masih nggak Masih apa-apa. aman. Masih aman. Oke. Saya punya ponakan udah bekerja, masih tinggal sama serumah nih. Mm-mm. Jadi dia nggak perlu mikirin Minimal kos-kosan, ya, betul. iya kan? Yes. Bahkan makan mereka, Akomodasi dan ini. ya makan mereka nggak perlu mikir, jadi relatif aman. Tapi Maksudnya, kalau kan setiap orang berbeda-beda Betul, ya, Mas, ya. betul, betul. Tapi kalau posisinya nih Gen Z atau milenial ini harus berjuang dari nol gitu, bukan pewaris tapi perintis Perintis. gitu kan, perjuangannya juga berbeda. lumayan, iya, Nah, iya. Pastikan cicilannya jangan melewatin 30%, karena kalau udah lewat dari 30% biasanya akan Bingung sendiri ya untuk exhausted membayarnya, biasanya. iya. Stres sendiri. Jadi boleh mengambil ke sana. Mhm. Saya selalu percaya bahwa investasi di properti itu bagus, Iya, ya. Tetapi harus diingat itu jangka panjang. Baik. Itu ada komitmen jangka panjang, baik. tidak liquid, Yes. kemudian ada biayanya, Yes. gitu. Jadi pastikan Anda berada posisi yang lebih relatif stabil. Oke, iya Gitu. itu nantepnya. Kalau dari sisi modal awal dan resiko nih Pak Gus, mana yang paling masuk akal buat anak muda yang baru mulai? Yang masuk akal adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan dia. Oke, Karena biasanya mereka kita biaya investasi kan ya. iya, Jadi pastikan beberapa orang itu memilih tiba-tiba karena viral, karena FOMO. Oh, si A beli digital currency, cryptocurrency, ikut-ikutan. iya, Tapi iya. padahal dia belum berada pada kondisi yang nyaman. Atau contoh gini, dia sebenarnya nggak ada dana darurat, dia nggak ada tabungan, tiba-tiba investasi. Iya. Atau misalkan ini, uang ini dipakai untuk kebutuhan jangka pendek. Iya, Kalau uangnya dipakai untuk kebutuhan jangka pendek, jangan diinvestasikan, betul. tetapi ditabung. Yes, Tetapi kalau memang untuk kebutuhan jangka panjang, boleh mulai diinvestasikan. Tadi pertanyaannya mana yang lebih iya cocok. yang cocok? Iya. Yang cocok adalah satu, kesadaran dulu. Oh. Kata pertamanya adalah kesadaran. Saya Oke. ketika memutuskan ini harus tahu goals-nya apa dulu. Oh, Goals-nya untuk jangka pendek atau panjang. Jangka menengah, Yes, yes. atau jangka panjang. Kalau goals-nya di bawah 1 tahun, memilih investasinya yang simpel-simpel saja dulu, Baik, yang bisa diakses anytime. yes. Kalau goals-nya untuk jangka menengah, boleh mulai kombinasi. Kalau jangka panjang, baru boleh memilih yang lebih berinvestasi di instrumen yang fluktuasinya relatif tinggi. Jangan dibalik, Iya, uang dipakai buat 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, diberikan cryptocurrency atau saham. dengan sekarang lagi ketawa-ketawa, masnya juga ketawa-ketawa, jangan-jangan sama? Sementara yang sebenarnya uangnya nggak dipakai Iya. untuk bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, ngapain ditaruh deposito? Iya. Jadi tetap harus tahu. Jadi ya. harus tahu. Iya, Jadi iya. prioritasnya Yang adalah mana dulu? rasa aman dulu. Aman itu Ya, dia. kemudian untuk jangka panjang, Betul. kemudian baru tadi kan lifestyle nih. Yes. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Jadi Setuju. yang aman dulu, kemudian imbangin. Yang aman itu memberikan rasa, kalaupun investasi kita yang jangka panjang naik turun, kita Iya. tuh nggak panik. Betul sekali. Karena kebanyakan yang salah strategi itu sebenarnya bukan memilih investasinya, bukan instrumennya, tetapi mereka nggak tahu tujuan dia apa. Yes. Pingin cepat kaya. Iya, dan dia nggak Tapi tahu yang salah. cocok buat dia apa. Karena Betul. setiap orang itu berbeda. Yang Iya. tadi kita bilang, Iya. pewaris dan perintis akan berbeda. Yang tinggal di rumah sama orang tua, sama yang berjuang sendiri di luaran, kondisinya Betul. berbeda. Iya. Otomatis ketika situasi kita berbeda, pemilihan instrumen kita juga nggak boleh sama. Setuju. Jangan ikut-ikutan karena dia lagi viral, kemudian kita ikut-ikutan tapi hidupnya nggak tenang. Iya, betul. Setuju, Iya kan, setuju, setuju. kita pengen gaya-gayaan, beli cryptocurrency, segala macam, tetapi ternyata kos-kosannya nggak dibayar, kreditannya nunggak. Iya, itu Buat yang apa? bahaya, itu yang bahaya, betul. Begitu. Jadi jangan kebalik-balik karena kamu sekarang harus memikirkan semuanya secara matang. Yes. Ya, udah 2026. Wah, obrolan kita makin seru aja. Jadi Sporty People yang masih ingin tahu lagi, karena di sini kita akan cari strateginya. Wow, Bapak Agus Heli tentu saja masih ada di sini. Sporty People jangan kemana-mana.
106.9 Bali United FM, your sportainment station, Troy Zivang, Angel Baby. Kalau kamu memang ngerasa hidup kamu itu sekarang lagi stuck gitu-gitu aja, mudah-mudahan pencerahan yang dari tadi jam 11 diobrolin sama Elcia dan juga Pak Agus bisa kasih apa ya, sedikit kelegaan. Wow, untuk masa depan kamu, untuk kehidupan kamu yang kamu anggap kayak kok gitu-gitu aja ya. Hidup aku tiap hari kok gitu-gitu aja ya. Masa depan gimana ya? Masa sekarang gimana ya? Wah, keresahan-keresahan anak-anak Gen Z nih. Karena beda ya sama mindsetnya milenial, entah kenapa Pak Agus. Saya melihat Gen Z ini lebih kritis loh daripada anak zaman dulu. Karena mereka kayak udah mikirin, aduh masa depan gimana ya? Ini kalau nggak nyaman aku mau resign aja. Gitu, betul. Mereka suka fleksibilitas itu tadi. Lebih beda mindset sama anak milenial yang zaman dulu gitu. Apalagi yang saya ya, beda banget. Beda banget ya Pak ya, kalau yang zaman dulu lebih ke nurut atau lebih random gitu atau gimana? Nurut karena mungkin juga nggak ada pilihan ya. Dan akses informasi juga terbatas kan. Betul, medsos itu ya yang tadi yang belum ada dan lain-lain. Nggak ada zaman segitu. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita ngomongin soal anak muda, gajinya pas-pasan ya. Lebih baik fokus dulu untuk satu instrumen atau dicicil aja, dibagi-bagi dana darurat. Tadi kita ngomongin insurance, investasi dan lain-lain. Menurut Pak Agus gimana mestinya? Anak muda yang gaji pas-pasan. Pas-pasan yang ini. Berarti kita ngomong anak muda yang gaji pas-pasan. Pas-pasan. Karena saya melihat juga anak muda yang gajinya besar juga banyak loh. Banyak dengan sangat banyak. Yang income-nya bukan lagi puluhan tapi ratusan juta juga banyak. Iya, luar biasa. Nanti pertanyaannya yang pas-pasan. Pas-pasan aja. Kalau kondisinya pas-pasan, menurut saya lebih baik fokus dulu. Oke. Satu-satu. Jangan diburu-buru disebar terlalu banyak. Oke. Karena ketika kita bilang pas-pasan, artinya terbatas, betul nggak sih? Betul. Nah, kalau income-nya terbatas, berarti kekuatannya kan terbatas. Iya. Bener nggak? Iya. Energinya juga nggak ada batasannya. Kalau terbatas, terus kemudian pengen disebar-sebar ke banyak investasi, yang ada biasanya lebih pusing. Mau untung jadi stres. Malah stres sekali lagi. Aduh, bahaya. Iya, pengelolaan keuangan itu harusnya membawa kita berhadapan. At the end of the day yang kita cari itu Elsie adalah ketenangan pikiran. Iya. Betul nggak sih? Yes, kebahagiaan. Tumbuh berkembang itu penting, yes. Tetapi tumbuh berkembangnya itu dengan cara pikiran kita yang tenang. Iya. Kalau pas-pasan menurut saya fokus dulu. Baik. Satu-satu bikin yang mudah diakses. Betul. Kemudian jangan stres, karena kalau dia stres dia nggak akan bisa mencari peluang untuk menambah income. Tapi kalau dia berada pada posisi yang tenang satu-satu gitu, misalkan mau invest, ya udah satu dulu aja yang menurut dia mampu apa. Kalau misalkan dia merasa emas yang dia mampu dan merasa lebih tenang, ya udah itu dulu saja. Oke. Nah, jadi yang lebih penting adalah disiplinnya dulu. Yes. Setelah disiplinnya sudah ada, baru konsistensi. Konsistennya sudah terbentuk, baru kita berpikir untuk berkembangnya lebih cepat. Maksudnya yang lebih berkembangnya adalah posisi yang nomor 3 setelah tadi fokus, kesadaran, konsistensi, baru berkembang. Karena kalau misalkan yang sedikit kemudian kita tahu di mana-mana, yang ada stres. Karena dia stres, dia nggak ada peluang untuk mencari income yang lebih besar. Padahal kalau gajinya pas-pasan, yang penting adalah bagaimana menambah income dulu dong. Menambah income bisa terlaksana apabila pikiran kita tenang, lebih fokus. Iya, betul juga, iya. Begitu. Iya. Jadi cari yang tenang, cari yang aman, yang liquid. Ya setelah itu baru nanti pelan-pelan konsistennya sudah ada, baru berkembang. Itu yang dinamakan kalau kita lagi dapat cobaan, terutama soal finansial, ikhlas ya. Itu maksudnya supaya kita bisa berpikir untuk cari peluang ya. Betul. Bukan buat fokus pada masalahnya. Karena waktu kita habis gara-gara stres, yang adanya financial stress. Ketika terjadi financial stress, kira-kira nih Elsia, mau siaran, mau apa, kira-kira mau kerja nyaman nggak sih? Nggak nyaman, nggak fokus. Udah nggak nyaman. Betul. Elsa bisa, saya yakin ketika kita ngobrol nih Elsa, termasuk saya nih, mau ngobrol, kalau dibalik kepala kita banyak beban pikiran, pasti juga nggak nyaman. Jadi kita pengennya berangkat ke tempat kerja, pengen siaran, pengen ngurusin accounting, pengen ngurusin target sales, pasti pengennya harus tenang dulu, kita bisa fokus. Iya, setuju. Baik. Dan kesalahan apa nih Pak Agus yang paling sering banget dilakukan sama Gen Z, milenial, waktu saat mulai nabung dan investasi? Kesalahan yang pertama adalah mereka nggak tahu tujuannya.
Coba ditanya saya, tujuan saya investasi ini apa? Oke. Itu yang pertama. Yang Yes. kedua, durasinya. Oke. Saya uang ini untuk tujuan yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Baik. Itu yang kedua. Yes. Yang ketiga, mereka nggak paham siapa dirinya sendiri. Contoh, dia tiba-tiba pengen di cryptocurrency. Saya tanya, kamu tahu nggak cara cryptocurrency bekerja? Nggak tahu. Saya mau invest di saham. Tahu nggak cara kerjanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi mereka investasinya hanya gara-gara viral, Iya. hanya gara-gara FOMO. Betul. Nah, kemudian yang terakhir, mereka nggak memahami produknya. Iya, iya. Itu dulu harus dipahami ya. Harus dipahami. banget, iya. Jadi ada beberapa yang paling basic. Yang satu, saya ulang lagi, pahamin dulu Tujuannya dulu. apa. Yes. Ya, tujuan saya apakah untuk untuk investasi jangka panjang, menengah, atau Yes. pendek. Durasi ya, iya. Durasinya. Kemudian yang kedua, situasi saya memang udah tenang atau belum melakukan investasi. Kalau yang tadi Elsa bilang masih pas-pasan, Jangan. untuk biaya hidup aja masih kekurangan, Iya. nggak usah lah gaya-gaya investasi, fokus dulu gitu ya. Kayak pengen muter cepat gitu ya. Betul. Jangan. Jangan. Dan yang pastikan bahwa konsistensi itu ada dulu. Setelah kesadaran, Oke. kesabaran. Ini dua hal yang berbeda. Kesadaran, kesabaran. dulu, kesabaran. Baik. Biasanya udah nggak sabar dulu nih, Elsa, belum ada apa-apa, teman saya bilang dia untung sekian, beli emas sekian. Oh, belum apa-apa, udah kepancing. Iya. Padahal kondisi temannya berbeda dengan kondisi dia, jadi pahami dirinya dulu. Baik. Kemudian saya cocoknya produk apa? Kalau ternyata dia jantungan, dia tipe yang jantungan, Bagus, yang nggak kaget, iya kan? Iya. Begitu investasi lagi turun sedikit udah deg-deg. Aduh. Iya kan? Aduh. Udah takut duluan. Oh, berarti sebenarnya dia nggak siap tuh. Iya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Ada yang siap mengambil resiko, ada yang tidak siap mengambil resiko. Betul. Yang biasanya tidak siap mengambil resiko karena dia tahu bahwa uang itu sebenarnya yang lain belum siap, tiba-tiba diinvestasikan sehingga dia deg-degan. Iya. Yang biasanya sudah ngambil resiko karena dia udah tahu, saya udah punya darurat, udah punya tabungan. Iya. Kalaupun harga lagi turun, itu sesuatu yang wajar dalam investasi, naik atau turun. Nah, Kalau turun mindsetnya jangan, berubah. betul, kalau turunnya jangan terlalu ketakutan, kalau naik juga jangan terlalu euforia, dipamerkan kemana-mana. Itu tujuannya. Kadang-kadang bagus. Supaya dia kelihatan keren. Iya dong, gitu langsung Ketika ya. hijau di capture, di instastoryin, gitu kan. Nah, yang seperti itu juga harus dihindari. Dipahami juga. Nah, Dipahami. mindset yang dibenerin dulu sebelum ngomongin instrumen. Jadi harus sabar, konsisten, atau berani aja dulu. Berani tanpa strategi itu namanya nekat. Dan nekat bahaya ya. Betul, Berujung kan? apa Pak? Nekat. Silakan di sini sendiri. Masing-masing orang berbeda. Aduh. Bahkan yang lebih parah kan, maaf, banyak yang akhirnya bunuh diri segala macam. kan, Aduh. ketika investasinya hancur-hancuran. Gitu. Iya, Apalagi iya, kalau iya. nekat kemudian mengambil investasinya dari sumber pinjaman. Nah, itu lebih bahaya. Itu Wah. jadi dia berani nggak? Berani, tapi Wow. itu namanya nekat. Batas antara berani dan nekat itu dua hal yang berbeda. Iya. Ya. Jadi yang paling penting adalah saya bilang tadi urutannya kan, Iya. kesadaran dulu. Betul. Ya. Setelah kesadaran adalah konsistensi. Yes. Setelah konsistensi baru pengembangan. Jadi tadi apa? Nekat apa tadi? Nekat. Jadi mau sabar dulu, Sabar dulu, konsisten atau dulu, konsistensi, atau berani aja Atau ambil berani langkah. aja. Nah, yang paling penting adalah kesadaran. Oke. Ya, setelah itu konsistensi, karena apa? Konsistensi kalau kita juga nggak punya strategi itu juga kayak rutinitas saja. Oke. Rutinitas nggak ada tujuan. Kalau nggak Iya. berkembang, saya konsisten kok. Tapi kalau misalkan hanya di deposito atau di tabungan juga nggak berkembang juga. Betul. Boleh nekat apabila kita sudah tahu strateginya. Ya, bukan nekat sih sebenarnya, ngambil resiko yang lebih tinggi Baik. dengan catatan yang keamanannya sudah Udah aman, aman tadi nggak dulu. apa-apa. Iya. Jadi kripto salah nggak? Kripto nggak salah karena sudah punya bumpernya yang lain. Betul. Yang salah adalah ketika kripto kita hancur kemudian kita stres, itu salah. Artinya apa? Artinya uang itu sebenarnya bukan uang untuk investasi, sebenarnya bisa Betul. jadi uang tabungan dana yang lain. darurat. Betul. Iya. Pondasinya Gitu. dulu Pondasinya kuatin ya Pak ya. dulu, iya, betul. Kesadaran, setelah kesadaran konsistensi, Yes. setelah itu baru kita strateginya. Setuju. Cari instrumen yang lebih beresiko murah. Boleh kalau itu yang tadi pondasinya udah aman, tentram ya. Betul. Ya. Kalau harus kasih satu pesan, wow, bagus buat sporty people yang baru mau mulai ngatur uangnya sekarang dan udah punya penghasilan.
Oke. Silakan. Ini udah pesan terakhir ya? Iya, betul. Nggak kerasa ya, Pak? Oke, Sporty People, kalau misalkan buat Anda yang misalkan pengen belajar, satu, pastikan Anda kenalin siapa diri Anda. Oke. Kenalin diri itu dalam artian gini, income saya berapa, kehidupan saya kira-kira untuk sehari-hari udah aman atau belum. Itu dia. Itu harus dipahamin dulu. Oke. Ya, investasi itu bagus untuk masa depan. Baik. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, pastikan dana darurat itu sudah punya. Yes, Begitu 3 udah kali aman. atau 6 kali yang Betul, tadi. itu udah aman. Kemudian proteksinya harus ada. Betul. Kemudian yuk kita mulai investasi. Investasi mulainya dari yang ramah dulu, yang kita paham, Betul. yang kita pahamin dan relatif kita mengerti, yang bisa diakses itu lebih gampang. Baik. Kalau ada apa-apa, misalnya gitu. Kalau belum berani ngambil risiko, pelan-pelan secara bertahap memilihlah instrumen yang mengambil risiko menengah. Kalau sudah tahu cara mainnya, ditambah porsinya. Baik. Baru nanti yang beresiko relatif lebih tinggi karena biasanya yang kenaikannya cepat itu resikonya juga lebih tinggi. Iya. Pahamin supaya nanti kalau terjadi naik itu tidak stres duluan. Iya. Gitu. Jadi Siap menjalaninya mental. betul, berkembang uangnya itu dengan penuh kesadaran dan dia juga tidak rasa was-was. Jadi fokus kerjanya juga bisa tenang. Nggak apa-apa investasi saya misalkan lagi turun, tapi nggak apa-apa, saya sudah sadar kok, saya udah paham. Iya. Sehingga kerjanya lebih lanjut lagi. Baik. Jadi itu tadi ya. Pahami diri Anda, Yes. tahu tujuan keuangannya buat apa, tujuan investasinya buat apa, dan 3, kenalin produknya, pahamin produknya, dan yang terakhir adalah konsistensi dan setelah sadar, sabar. Iya, itu setelah sadar sabar, biarkan dia menguap sendiri. Uang yang kerja buat kamu Sporty People, bukan Betul. kita yang kerja sama uang. Wow, bagus, daging banget obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak. Thank you so much, Elsa. Iya, terima Kita kasih ketemu banyak. lagi ya nanti. Harus. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mungkin boleh di-spill sedikit sama Sporty People kalau pengen nanya secara pribadi. Mungkin Pak Agus Eli ini punya Yes, Instagram thank pribadi. you Elsa. Kalau misalkan pengen konten-konten keuangan, silakan follow Agus Eli. Baik. Agus Elinya pakai Double London, pakai Y. Baik, Double London pakai Y. Atau Baik. lintarfinancial.com. Baik. Atau YouTube kita di Lintar Financial. Yes. Atau datang ke kantor kami ada di Jalan Bypass Murah Raya. Wow. Boleh konsultasi langsung. Asik. Nanti aku meluncur ke sana. Kita bisa konsultasi online atau offline tatap muka. Baik. Terima kasih banyak ya Bapak untuk Sama-sama. ilmunya ya. Thank you Elsa. Sehat-sehat terus. Thank Dan you, Sporty segitu People. dulu Sporty People obrolan daging kita hari ini. Kita bakal ngobrol lagi dengan Bapak Agus Eli dengan bahasan-bahasan keren lainnya. Jangan kemana-mana. Kamu yang tadi sempat request, kamu yang masih cari tahu untuk banyak banget bahasan-bahasan seru, Alicia Sejoprosa masih bakalan temenin kamu sampai jam 2 siang.